Pendidikan karakter itu merupakan usaha, upaya yang dilakukan oleh orang tua maupun guru sebagai langkah dan cara supaya anak didik dan anaknya itu memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki perkataan, perbuatan dan sikapnya itu selalu mengarah kepada hal-hal yang baik dan terhindar dari yang namanya akhlak tercela. Pendidikan karakter itu juga merupakan pembentukan dan juga pengembangan sikap potensi yang dimiliki oleh peserta didik supaya sikapnya itu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi, di dalam pendidikan karakter juga itu sebagai langkah, sebagai usaha pembentukan, pengembangan, perbaikan dan juga penyaringan karakter peserta didik supaya karakter-karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu karakter yang memang akhlak mulia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah metode teladan. Jadi metode teladan ini sangat penting diterapkan dalam pendidikan karakter sebagai metode pendidikan di sekolah ataupun dalam lingkungan keluarga. Kenapa? Karena metode teladan ini juga terdapat dalil naklinya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia juga banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sangat jelas sekali bahwasanya metode teladan ini merupakan metode yang efektif diterapkan oleh guru oleh pendidik maupun orang tua dalam rumah ya. Contohnya, jadi metode teladan ini adalah metode di mana seorang guru ataupun orang tua itu menerapkan dalam kehidupannya, kemudian apapun yang dilakukan baik perkataan, sikap, dan perbuatannya itu akan dicontoh oleh anak dan muridnya. Contohnya, ketika guru ini ada sampah yang berserakan di depan kelas, maka guru itu akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam. Kemudian ketika menyampaikan nasihat ataupun melarang perbuatan anak ataupun peserta didiknya, guru atau orang tua itu bisa menyampaikannya dengan bahasa yang lemah lembut sehingga peserta didiknya atau anaknya juga akan menerimanya dengan begitu, baik kepada teman-teman yang sebaya maupun kepada orang tua dia akan menggunakan bahasa yang lemah lembut pula. Kemudian guru ataupun orang tua itu harus menggunakan pakaian yang sopan sehingga dengan begitu anak dan peserta didiknya itu akan mencontoh perbuatannya tersebut. Kemudian guru itu harus masuk kelas itu dengan disiplin sehingga peserta didiknya itu akan mencontohnya pula. Kemudian orang tua juga begitu, dalam melaksanakan sholat itu harus tepat waktu sehingga anaknya itu akan mencontoh orang tua tersebut. Kemudian yang metode yang kedua adalah metode nasihat. Jadi pendidik dan juga orang tua itu harus banyak yang namanya memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat kepada anak dan peserta didiknya secara maksimal. Nah, nasihat ini bisa dalam bentuk perintah, larangan, bisa juga dalam bentuk motivasi dengan mengajak anak didik atau anaknya itu untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Contoh di dalam kelas, ada peserta didik yang meminjam salah satu alat tulis temannya, tetapi temannya tersebut tidak meminjaminya, dan guru itu mengetahui, maka guru akan memberitahu dan menasehati peserta didik tersebut. Nah, jadi orang jangan pelit, pinjamilah temanmu itu pena. Kenapa? Karena ketika temanmu itu meminjam penamu dan menggunakannya untuk belajar, maka kamu akan mendapatkan pahala juga, kamu tidak akan rugi. Kemudian jika di dalam rumah itu orang tua bisa menasehati dengan cara memberitahu, nak, kamu harus bergaul dengan orang-orang yang baik, contohlah orang-orang yang baik. Ketika ada temanmu yang jahat, jangan sampai kamu menirunya, apalagi kamu melakukannya. Nah, ketika berhadapan dengan pandemi sekarang, maka pembelajaran itu akan daring. Nasihat yang digunakan oleh guru biasanya banyak sekali peserta didik itu tidak maksimal dalam belajar. Misalnya, dia tidak berusaha untuk mencari sinyal, maka nasihatilah. Nah, ketika kamu ini sudah membayar mahal-mahal, ketika kamu tidak belajar dengan maksimal, maka kamu sendiri yang akan merugi. Ayo, kalian harus belajar dengan maksimal. Saya sebagai guru juga akan memberikan pelajaran yang maksimal. Kita sama-sama berusaha untuk melaksanakan pembelajaran ini secara efektif. Yang ketiga adalah metode kisah. Nah, jadi metode ini juga sangat efektif diterapkan untuk
salah satu metode pendidikan karakter ya, karena di dalam metode kisah ini peserta didik itu uh, akan mudah dalam mengambil pesan, hikmah, dan ibrah dari kisah-kisah yang telah ditampilkan, dari kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh guru maupun orang tua di rumah. Ketika dalam pembelajaran daring itu guru itu bisa menampilkan video di Zoom. Ketika dalam melaksanakan Zoom itu ada sela-selanya guru itu menampilkan sebuah video. Jadi di situ peserta didiknya akan mengambil ibrah. Kemudian guru juga akan sedikit memberikan penyampaian. Nah, ini loh dari video ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ayo kita contoh perilaku beliau supaya kita juga akan menjadi insan yang berakhlakul karimah. Itu metode melatih dan juga membiasakan. Jadi peran orang tua dan guru dalam hal ini itu melatih dan juga membiasakan, baik membiasakan dirinya sendiri dan juga membiasakan peserta didiknya untuk selalu melaksanakan, untuk memiliki habit yang baik. Contoh misalnya seorang guru ataupun orang tua itu membiasakan salam setiap masuk kelas. Baik itu pertama kali masuk kelas ataupun ketika peserta didiknya itu dari WC, izin, permisi, ketika masuk kelas harus salam lah kembali. Nah, kemudian membiasakan peserta didik itu untuk berpakaian rapi, baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah itu harus selalu diawali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya ini menjadi habit untuk peserta didik. Ketika peserta didik lupa diingatkan. Nah, kemudian dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an baik di rumah ataupun di sekolahan. Misalnya di rumah itu orang tua itu memberikan target, "Nak, setiap hari kamu harus membaca Al-Qur'an, setiap jam 6 maghrib kamu harus membaca Al-Quran minimal 1 ruku atau 1 juz." Religius itu merupakan sikap dan juga perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama dan juga toleransi yang tinggi. Nah, contohnya nih, peserta didik itu dalam pembelajaran itu selalu mengawalinya dengan doa. Kemudian ketika berangkat ke sekolah itu selalu mencium tangan orang tua karena itu merupakan sebagai bentuk meminta restu, karena restu orang tua itu merupakan restu Allah juga. Kemudian dalam melakukan sesuatu itu harus didahulukan dengan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian ketika dalam pembelajaran daring itu ketika azan berkumandang itu harus dijeda terlebih dahulu sebagai bentuk menghormati. Jujur merupakan sikap apa adanya kepada diri sendiri dan juga orang lain, baik itu perkataan, perbuatan, dan juga tindakan. Contoh nih, jujur itu dalam pembelajaran itu tidak mencontek saat ujian, kemudian selalu mengerjakan tugas itu dengan sendiri, kemudian jujur terhadap orang lain, baik dalam perkataan, ketika ada salah itu harus jujur. Toleransi ini merupakan sikap menghargai perbedaan agama, ras, suku, bahasa, perbedaan pendapat, dan juga tindakan orang lain yang berbeda dengan diri kita. Nah, contohnya ini membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian jangan mengganggu orang lain yang beribadah. Kemudian tidak boleh mengolok-olok orang yang berbeda dengan kita. Kemudian hargai pendapat orang lain. Nah, jika pada pembelajaran daring itu ketika menyampaikan pendapat ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, maka kita harus menghargainya. Kita harus menerima, kemudian kita menyampaikan apa memang yang berbeda dari pendapat kita dengan mereka. Kerja keras adalah sikap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu supaya apa yang diinginkan itu akan tercapai. Contohnya, dalam kegiatan itu belajar itu harus dilakukan secara sungguh-sungguh, harus meluruskan niat. Kemudian dalam melakukan pekerjaan itu tidak boleh yang namanya setengah-setengah. Nah, contoh dalam pembelajaran daring ini ketika kita memang sudah tidak mempunyai sinyal, terkendala sinyal, maka ketika memang tidak bisa mengikuti perkuliahan Zoom, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar sendiri dengan sungguh-sungguh supaya apa yang setelah didapat dengan teman yang lain yang mengikuti Zoom, kita juga akan mendapatkannya.
Kemudian mandiri. Mandiri itu merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi orang yang memiliki sikap mandiri ini tidak akan menyusahkan orang lain selagi dia bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian selanjutnya itu rasa ingin tahu atau kepo. Jadi rasa ingin tahu itu merupakan sikap ataupun tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Dia selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru. Kemudian yang selanjutnya itu komunikatif. Komunikatif itu artinya tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Orang yang komunikatif ini akan selalu mengajak temannya untuk berbicara, terhindar yang namanya memiliki sikap cuek terhadap sesama. Kemudian yang selanjutnya ini ada karakter cinta damai. Nah, cinta damai yaitu sikap, perkataan, dan juga perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang lain itu merasa senang dan aman apabila berada di sekitar kita. Biasanya orang yang memiliki cinta damai ini tidak suka tawuran, berkelahi, dan tidak memiliki sikap munafik. Yang selanjutnya adalah gemar membaca. Jadi gemar membaca ini merupakan karakter yang baik ya, dimana ini merupakan kebiasaan seseorang untuk menambah pengetahuan dan juga informasi dengan meluangkan waktunya untuk membaca dan biasanya pergi ke perpustakaan. Nah, dengan gemar membaca ini akan membawa dampak positif bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Orang lain itu untuk diri sendiri kita bisa berwawasan luas, dan untuk orang lain itu ketika orang lain bertanya kita akan memberikan informasi sesuai apa yang kita tahu. Selanjutnya, sikap peduli sosial. Jadi, sikap peduli sosial ini selalu ingin membantu orang lain, ingin selalu meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Dan seseorang yang peduli sosial ini biasanya memiliki sikap ramah, perhatian, memiliki rasa empati yang tinggi, kemudian memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab ini merupakan sikap dan tindakan ataupun perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, baik untuk diri sendiri, masyarakat, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ketika kita memang diberikan sebuah tanggung jawab, maka kita harus melaksanakannya, karena ini merupakan pembentukan karakter yang baik untuk diri sendiri supaya menjadi habit. Kemudian disiplin. Jadi disiplin ini merupakan sikap atau tindakan seseorang untuk selalu melaksanakan, mengerjakan sesuatu itu dengan tepat waktu. Karena tepat waktu ini merupakan sikap di mana ketika kita melaksanakan sesuatu dengan disiplin ini, maka kita akan disegani oleh guru, orang tua, dan juga akan membawa pengaruh yang positif untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu merupakan karakter demokratis. Demokratis ini merupakan cara berpikir, bertindak, dan juga bersikap. Artinya seseorang itu harus menerima dengan lapang dada apa yang memang sudah terjadi. Misalnya ketika peserta didik ini sedang melakukan yang namanya debat. Nah, peserta didik itu kalah debat, dia harus menerima dengan lapang dada bahwasanya apa yang dia sampaikan itu memang belum benar. Jadi harus diterima dengan baik karena ilmu yang disampaikan oleh temannya itu merupakan sesuatu hal yang benar. Karakter yang selanjutnya ini semangat kebangsaan. Jadi semangat kebangsaan ini merupakan cara berpikir, bertindak, dan juga berperilaku, dan juga menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan diri sendiri. Contohnya nih, turut serta dalam upacara bendera, ini sebagai bentuk rasa menghormati pahlawan leluhur yang sudah memerdekakan Indonesia. Kemudian menjunjung tinggi bahasa Indonesia, ini merupakan contoh dari semangat kebangsaan. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah menghargai prestasi. Jadi ini merupakan sikap atau tindakan seseorang di mana ketika seseorang itu mempunyai skill, mempunyai prestasi, itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya adalah cinta tanah air. Maka di sini kita akan turut serta untuk menjaga dan melestarikan tanah air supaya akan lebih baik lagi dan maju ke depannya. Yang terakhir adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan artinya kita harus menjaga dan melestarikan alam. Misalnya, contoh yang paling kecil itu misalnya ada sampah yang berserakan, maka kita harus membersihkannya. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah dengan cara kita membersihkan rumah setiap hari. Itu merupakan salah satu contoh peduli lingkungan.